Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada Sabat pagi ini saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama dengan saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang pada pagi ini kita akan mengambil sebuah judul Kemenangan Para Pengikut Anak Domba yang saya dasarkan pada Wahyu pasal 17. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat pemeliharaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini, dan kiranya Roh Kudus membimbing kami ketika kami membaca, mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada Sabat pagi ini saya akan bagikan perenungan firman Tuhan yang kita sudah mulai dan teruskan, dan kita sudah masuki pasal yang ke-17 dari kitab Wahyu. Saudaraku, pasal 17 dalam Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan subjudul Penghakiman atas Babel. Tapi mari saudaraku sekalian, kita melihat apa yang dinyatakan dalam pasal ini, dan mari kita lihat fokus apa yang penting bagi kehidupan kita dan pertumbuhan iman kita. Dalam ayat yang pertama, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kata malaikat atau disebutkan satu dari ketujuh malaikat. Ini tentu saja ada kaitannya dengan pasal sebelumnya tentang 7 malapetaka yang dibawa melalui 7 malaikat. Dan salah satu, jadi ini adalah salah satu yang dibicarakan dari malaikat sebelumnya. Salah satunya datang dan memberitahukan sesuatu kepada sang nabi, ya, sebagai penerima wahyu ini, yaitu Yohanes, dan dikatakan, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar. Siapa yang dimaksudkan pelacur besar? Yang penting yang kita perlu garis bawahi dalam ayat ini juga adalah kata putusan. Artinya ini adalah sebuah keputusan dari sebuah pengadilan, dan tentu saja ini pengadilan ilahi. Pengadilan ilahi jelas memberikan vonis, memberikan keputusan yang jelas, yang adil tentang apa yang harus terjadi kepada seorang pelacur besar. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Saudaraku sekalian, mari kita coba membayang-bayangkan apa yang dilihat oleh Yohanes dalam penglihatan ini. Dan ketika kita membayang-bayangkannya, kita mencoba menggambarkan sesungguhnya siapa yang digambarkan oleh Tuhan melalui penglihatan ini. Ada seorang perempuan, jadi fokus kelihatannya ada seorang perempuan dalam penglihatan itu yang duduk di atas seekor binatang yang warnanya merah ungu, dan lebih tepatnya kata ini digunakan merah tua, ya. Dan perempuan itu yang juga disebut sebagai pelacur besar, dan dia sudah melakukan cabul dan melacur, artinya dengan raja-raja di bumi. Apa sesungguhnya yang dibicarakan ini?
Ya, sekali lagi ini adalah gambaran atau simbol, bukan sedang mengadakan pelacuran di sebuah tempat prostitusi, tetapi gambaran kelompok orang atau manusia yang dalam kegiatannya mencampur adukan pengajaran yang benar. Karena yang pertama kita perlu garis bawahi bahwa kata perempuan ya menggambarkan adalah satu gambaran yang sering muncul dalam Alkitab dan khususnya dalam kitab Wahyu pasal 12, gambaran tentang wanita atau perempuan itu adalah jemaat yang memang didukung oleh gambaran yang memberikan gambaran sebagai jemaat yang didasari oleh Kristus ya, dan kemudian Alkitab, dan begitu banyak keterangan tentang perempuan sebagai jemaat. Namun demikian, karena jemaatnya sudah meninggalkan kebenaran, maka perempuan itu digambarkan sebagai perempuan pelacur, bahkan pelacur besar. Luar biasa gambarannya ya, sudah pelacur besar lagi. Betapa hebatnya dia bisa menggandeng atau memikat para raja untuk melacur dengan dia. Artinya, ketika perempuan ini jemaat yang sudah murtad, yang sudah meninggalkan kebenaran, dia mulai menarik simpati daripada semua penduduk dunia melalui kata-kata raja-raja tadi. Raja-raja tertarik, kalau raja-raja tertarik, tentu saja penduduk daripada kerajaan itu akan terpengaruh besar. Jadi wajar disebut sebagai pelacur besar. Satu kata atau frase yang mengerikan tentunya, gambaran jemaat yang sudah murtad, kemudian mengajak murtad seluruh dunia, saudaraku sekalian. Jadi ini satu gambaran yang sangat serius, sehingga Tuhan memberi keputusan atas keputusan pengadilan ilahi, putusan atas pelacur besar yang diberitakan tadi oleh salah satu malaikat dari ketujuh malaikat tadi. Dan perempuan tadi duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Ya, saya coba menggambarkan kata merah ungu tadi. Ya, sebab kata merah ungu atau merah padam atau merah tua ini menggambarkan akan dosa yang begitu keji. Dosa yang bertumpuk-tumpuk, yang merupakan gambaran orang-orang yang sangat dalam jatuh ke dalam dosa. Dan memang gambaran itu adalah gambaran dosa. Jadi perempuan itu duduk di atas binatang yang juga melakukan dosa besar, ya, yang benar-benar membutuhkan pengampunan dosa harusnya. Tetapi justru ini adalah kelompok orang yang melawan Allah, yang memberontak kepada Allah, dan dengan sengaja memerangi Allah melalui peperangan yang ditujukan kepada umat-umat Allah. Sebab ada gambaran di sini bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mabuk. Mabuk oleh apa? Mabuk oleh darah orang-orang kudus. Ayat 6 dikatakan, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Jadi luar biasa, saudaraku sekalian, bahwa putusan Allah itu tidak main-main. Ya, putusan kepada pelacur besar yang sudah merasuki pengajaran ya kepada dunia, dan dunia benar-benar mabuk oleh pengajaran yang diajarkan oleh gereja, oleh umat Allah yang tadinya mengaku umat Allah tetapi sudah meninggalkan kebenaran, dan kemudian diikuti oleh dunia. Dan bahkan ketika ada orang-orang yang mempertahankan kebenaran, yaitu orang-orang kudus tadi, mereka pun dibinasakan, mereka dianiaya, dan bahkan mereka mabuk, ya, mabuk dengan darah orang-orang kudus. Baik, saudaraku sekalian, gambaran disebutkan dalam ayat yang ketiga, dalam roh aku dibawa ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas binatang yang merah ungu. Gambaran ini agak sedikit berbeda, tetapi sesungguhnya mari kita lihat tujuan maksud yang sama tentunya. Ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa.
Tadi kelihatannya dibawa ke padang gurun, tetapi dia duduk di atas seekor binatang merah ungu. Sekarang gambaran ayat 15 katakan, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa, bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Wanita itu, perempuan pelacur besar itu adalah kelompok orang. Dan yang saya gambarkan tadi sebagai jemaat yang murtad, gereja yang murtad. Oh, rupanya sadis sekali mungkin orang mendengar kata-kata apa yang saya sampaikan. Kok ada gereja yang murtad? Memang demikian adanya, ya. Kalau gereja meninggalkan kebenaran, gereja meninggalkan ajaran dalam Alkitab, maka gereja itu sebetulnya bukan gereja, tetapi masalahnya masih menggunakan nama gereja, masih mengaku umat Allah, masih pegang Alkitab, ya. Dan kegiatan kebaktiannya mungkin mirip-mirip seperti kebaktian orang-orang gereja yang lain. Tetapi sesungguhnya ajaran di dalamnya, ajaran yang di luar Alkitab. Jadi, gambaran perempuan yang duduk dan kemudian digambarkan di semua banyak airnya, karena air merupakan gambaran daripada bangsa-bangsa, yaitu penduduk dunia ini, kelihatannya perempuan itu, perempuan pelacur yang menggambarkan umat Allah yang murtad tadi, didukung oleh bangsa-bangsa di dunia. Jadi walaupun berbeda kata yang digunakan, tetapi gambaran bagaimana dunia dipengaruhi dan bagaimana dunia oleh para raja-raja dan bangsa-bangsa tadi mendukung, atau lebih tepatnya mereka diberikan ajaran-ajaran dan tertarik dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh gereja yang murtad tadi. Maka setali tiga uang, sesungguhnya dua-duanya terjerumus ke dalam dosa yang besar. Sehingga gambaran tadi sebagai binatang yang merah ungu tua, dan gambaran sebagai pelacur besar, dan gambar sebagai raja-raja yang mendukung, semuanya adalah kait-mengait sebagai kelompok orang yang mendapat putusan ilahi, yaitu keputusan untuk membinasakan mereka pada akhirnya. Saya akan baca ayat selanjutnya, ayat 6b dan 7. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Saudaraku sekalian, ketika kita membaca, mendengarkan ada binatang yang berkepala 7, bertanduk 10, kita akan mengingat juga, karena tidak mungkin terpisah satu dengan yang lain. Alkitab, khususnya kitab Wahyu ini, secara konsisten berbicara tentang binatang, berbicara tentang perempuan, berbicara juga tentang binatang itu berkepala 7 yang sudah pernah kita baca, dan kita bahas juga dalam pasal yang ke-13. Dan binatang itu adalah binatang juga yang sudah kita juga bahas bersama dalam kitab Wahyu, adalah binatang atau kerajaan yang sudah muncul di dunia ini dan berganti dari Babylon, kemudian menjadi digantikan dengan kerajaan adik kuasa yang lain, ada Persia dan Media, kemudian digantikan oleh negara adik kuasa yang lain yang lebih menguasai dunia, dikalahkan oleh kerajaan Yunani, dan kerajaan Yunani kemudian dikalahkan juga oleh kerajaan yang lain yang muncul kemudian, yaitu kerajaan Roma. Dan setelah kerajaan Roma, seharusnya kerajaan ini terus berlanjut sampai kepada akhir zaman menurut Daniel pasal 2. Dan kerajaan itu terus dibicarakan melalui lambang binatang yang digambarkan dalam Wahyu pasal 13. Ciri-cirinya sama. Jadi harusnya ada sampai sekarang, dan memang ada. Namun yang melanjutkannya bukan lagi Roma, bukan lagi kekaisaran Roma, tetapi yang melanjutkan kekaisaran Roma adalah, saudara bisa tebak sendiri. Ya, itulah sesungguhnya penggantinya, dan itulah yang kita bicarakan sebagai binatang itu, yang berwarna merah padam tadi, penuh dengan dosa-dosa. Ya, dosa-dosa apa? Karena haus tadi. Ya, karena haus oleh darah orang-orang kudus yang dalam pekerjaan, dalam kegiatannya, dalam menjalankan tugasnya, institusi ini juga melegalkan untuk membunuh orang-orang
yang berbeda fahamnya. Dalam sejarah, tentu saja jelas sekali pernah terjadi dan berulang kali terjadi. Jadi hati-hatilah saudaraku sekalian, bila mana perempuan, bila mana gereja mulai bersanding dengan kekuatan politik, institusi yang pemerintahan, maka menjadi sangat kuat, menjadi sangat ditakuti. Tapi saat yang sama semakin menjauh dari kebenaran Alkitab, menjadi mesin pembunuh. Dan setan suka tentunya dengan mesin pembunuh ini. Banyak orang ditakut-takuti, sehingga hati nuraninya dibunuh juga, sehingga takut untuk mencari kebenaran, takut untuk menerima kebenaran, takut untuk hidup dalam kebenaran. Jadi setan sangat suka tentunya. Tetapi saat yang sama ini akan memurnikan siapapun, saudara dan saya yang mau menerima kebenaran dan mau terus berpegang pada kebenaran. Tuhan akan menyelamatkan dan bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan. Nanti kita lihat ayat-ayat yang menarik dalam pasal yang ke-17 ini. Walaupun ada cerita yang agak sulit atau bahkan yang menakutkan, tetapi ada janji yang pasti buat mereka yang mau setia. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Saudaraku sekalian, perhatikan, saudara perlu memiliki akal yang penuh hikmat. Ya, dengan terus berhubungan dengan Tuhan dalam doa, mencari hikmat. Ketujuh kepala itu, saya lanjutkan ayat 9. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Sekali lagi ya, pernyataannya mungkin agak sedikit berbeda-beda ya. Duduk di mana dia? Duduk di atas gunung atau duduk di atas binatang tadi? Ayat 10, ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada, yang lain belum datang. Yang jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian satu dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Saudaraku sekalian, ayat demi ayat mungkin saja kalimat ini sedikit agak kesulitan bagi para pembaca Alkitab. Namun saya ingin memberikan solusi ya, bahwa ketika kita membaca ayat-ayat ini, sekali lagi bahwa tidak mungkin ayat demi ayat itu sang penulis berusaha tentunya, bukan saja berusaha, memang konsisten dalam penulisannya, bahwa yang dibicarakan itu walaupun frase-frase yang berbeda, kata yang berbeda yang digunakan, tetapi dengan maksud yang sama, yaitu yang dibicarakan adalah perempuan itu, binatang itu, dan raja-raja yang mendukungnya. Sederhana sebetulnya. Dan sudah ada institusi itu, binatang itu sudah ada, kerajaan itu sudah ada. Bahkan sebelum masa pertengahan yang penuh dengan intrik, yang penuh dengan berbagai persoalan dalam kehidupan gereja, dan bahkan tekanan, bahkan aniaya dan pembunuhan, sebelum itu sudah ada, dan kemudian menjadi jaya, dan itulah pada akhirnya harus mengalami kematian. Dalam arti institusi itu hampir saja hilang, tetapi kemudian muncul lagi. Jadi ini gambaran yang mungkin saya coba sederhanakan, demikian gambarannya. Jadi ada juga pernyataan tentang gunung tadi, ya. Gunung yang dimaksudkan adalah juga sama, ya. Sama seperti ini gambaran tentang binatang, ya, binatang dan naga, ya, naga air yang lebih cocoknya dalam Alkitab ini, yang ketika itu gunung, ya, meluapkan airnya dan mengalir kemana-mana, dan inilah gambaran daripada perempuan dengan ajarannya tadi, dengan air yang banyak tadi, ya, dan mempengaruhi bangsa-bangsa di dunia. Jadi bagi saudara yang mungkin pernah tinggal
Di pegunungan kita sangat menikmati air yang deras, air yang meluap dari gunung yang menyegarkan. Dan begitulah gambaran tadi, 7 gunung, dan kemudian disebutkan di sana ada ke-7 gunung ya, ke-7 raja ya, dan di atasnya perempuan itu duduk ya. Jadi kalau saya sebut tadi ada dalam ayat sebelumnya duduk di atas binatang, duduk di atas gunung. Jadi di mana sesungguhnya? Ya, menunjukkan sebuah gambaran penting bahwa memang kehadiran gereja, kehadiran umat Allah seharusnya menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui bangsa-bangsa mereka diberkati, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi persoalannya bahwa ketika meninggalkan kebenaran, meninggalkan ajaran Alkitab, justru dengan mudahnya pengajaran yang sesat itu dibawa kepada dunia, dan dunia tertarik, bahkan sangat menarik. Seperti pelacur tadi, kelihatannya sangat menarik bagi raja-raja, dan raja-raja suka juga dengan kekuatan politik yang kuat sehingga mereka menjadi raja yang hebat barangkali. Nah, jadi saudaraku sekalian, benar-benar dunia sedang mengarah pada kekuatan yang digerakkan oleh kuasa setan. Namun saudaraku sekalian, saya ingin membagikan satu ayat penting dari pasal ini. Jangan hanya kita lihat bahwa begitu hebatnya, begitu ngerinya apa yang disebutkan sebagai putusan Tuhan, putusan ilahi, dari keputusan pengadilan ilahi. Ayat yang ke-13 dan 14 menarik buat saya, dan menjadi sebuah ayat penting dalam pasal yang ke-17 ini. Mereka seia sekata, ya binatang tadi ya, dengan perempuan tadi. Kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Lihat, sesungguhnya peperangan di atas dunia ini bukan negara dengan satu negara yang lainnya. Bukan Ukraina dan Rusia yang didukung di belakangnya oleh negara-negara yang lain mungkin, atau oleh kelompok agama yang lain. Sesungguhnya bukan. Peperangan itu adalah hanya 2 saja di dunia ini. Peperangan kuasa setan dan melawan anak domba. Lihat, mereka akan berperang melawan anak domba, ayat 14. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Jelas sekali bahwa ini peristiwa yang harus akan terjadi, dan sudah terjadi juga. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dia Raja di atas segala Raja yang dibicarakan tadi. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Ya, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Jadi mereka, saudara dan saya yang mau bersama dengan anak domba, dengan Yesus Kristus, dia akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudaraku sekalian, beberapa ayat selanjutnya saya rindu kita boleh merenungkan, membaca kembali. Namun, ayat ini menjadi ayat penutup buat kita dalam perenungan firman Tuhan pada Sabat pagi ini, agar ketika kita boleh melihat betapa hebatnya dunia sedang dalam sebuah pertarungan yang hebat. Dan saudara mungkin boleh merasakan sesuatu yang khawatir dan takut membaca ini. Jangan juga. Sebab ingat, buat mereka yang mau tetap setia, sekalipun dalam tekanan hebat, Tuhan akan memberikan kemenangan, yaitu kepada mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Baik, saudaraku sekalian, saya rindu untuk menutup dengan doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, kami bersyukur untuk tuntunan Roh Kudus, dan kami berdoa biarlah pengajaran firman Tuhan boleh merasuki hati dan pikiran kami dan membangun iman kami. Buat mereka yang sedang bergumul, Tuhan, sanggupkan mereka, kuatkan, teguhkan mereka, agar boleh setia di dalam Tuhan, dan setia sampai akhir. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.